Wanita ini memukul dengan sangat menyakitkan. Jangan berisik. Cukup baik. Cukup omong kosong. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Itu hanyalah trik dangkal. Wansang. Wansang. Sekumpulan sampah. Enya. Kamu terluka. Memukul istrimu sendiri saja. Benar-benar anjing gila. Aku akan menelepon kakak sulung sekarang juga. Balas dendamku sendiri. Aku akan mengambilnya sendiri. Kakak kedua, keluar. Apa yang kamu lakukan? Jangan bilang keluargawanku, kakak dan adik membulimu. Kamu menyakitinya 1 ukuran. Aku akan membalas 10 ukuran padamu. Ini yang disebut keadilan. Kakak kedua. Jangan bermain sampai mereka mati. Sayang sekali aku tidak bisa mengirim Nona Wen untuk melaporkan namanya di Istana Raja Neraka. Sayang sekali. Kenapa harus pergi ke Istana Raja Neraka? Aku belum cukup bersenang-senang hari ini. Karena Tuan Lu menakuti semua bebekku. Kenapa Tuan Lu tidak bermain denganku sepuas hatiku? Baiklah. Sebelum menggoda, sembuhkan tanganku dulu. Kamu tidak jujur. Kamu benar-benar tidak menganggapku serius. Setidaknya hormati lawanmu. Pasang pengaman. Nona Wen. Begitu ingin mati. Tuan Lu, aku akan memberimu satu nasihat. Jangan pernah meremehkan wanita. Nona Wen. Bagaimana kamu ingin melanjutkan? Orang-orangmu melukaiku. Kita harus menyelesaikan masalah ini. Yoshiki, aku tidak marah padamu. Tapi kamu benar-benar nakal. Apa yang kamu lakukan? Tuan mudamu sedang tidak enak badan dan langsung tertidur. Bawa dia pergi. Tuan Lu. Tuan Lu. Aku tahu itu. Dia bukan tandinganmu. Kita berdua. Mari kita bertukar tempat dan terus bermain. Tidak. Aku punya ide yang lebih menyenangkan lagi. Kamu. Trik kotor apa yang kamu rencanakan sekarang? Malam ini, aku ingin merasakan pria bergaya rusak pertempuran ini.
Suami, kamu sudah bangun. Kamu membuatku takut setengah mati. Aku kira kamu sudah tamat. Kamu berpakaian seperti ini. Seseorang yang tidak tahu akan berpikir, kamu sedang berkabung untukku. Sayang, siapa sebenarnya yang memukulmu sampai seperti ini? Aku pasti tidak akan melepaskan mereka. Dengan lengan dan kakimu yang kecil. Jika kamu melawannya, dia akan ibn cabik-cabik emu. Apakah dia sekuat itu? Jangan sebut wanita itu padaku. Sayang, malam ini aku akan di sini menjagamu. Tidak ada wanita yang bisa mendekatimu. Aku tidak butuh kamu menemaniku. Suami, apakah kamu menolakku? Kalau begitu aku pergi saja. Bukan itu maksudku. Jangan menangis. Aku tahu itu. Suamiku mencintaiku. Apa yang terjadi pada lenganmu? Jangan mulai. Bukankah ini semua salahmu? Salahku. Hari ini, ketika aku di jalan, aku melihat seekor anjing kecil. Dia sangat lucu. Aku tidak bisa menahan diri untuk menggodanya sedikit. Tapi dia menggigitku. Apa hubungannya dengan aku? Karena anjing kecil itu terlihat persis sepertimu. Apakah kamu memanggilku anjing? Sayang, hari ini adalah masa ovulasiku. Kita berdua terluka. Apakah kamu yakin? Ini tidak apa-apa. Sayang jika tidak bisa melakukannya, maka lupakan saja. Jika kamu punya nyali, jangan memohon ampun nanti. Maafkan aku sayang. Aku sedikit kasar tadi malam. Aku akan lebih lembut lain kali. Tuan Lu. Wen Yu, kepala keluarga Wen, telah membawa sekelompok orang. Wen Yu, kakak laki-laki tertua Wen Song. Sepertinya Tuan Lu dipukuli dengan parah oleh adikku tadi malam. Anda baru bangun sekarang. Aku dan istriku menikmati kebahagiaan pernikahan sesaat, bangun secara alami dan bahagia. Seorang bujangan sepertimu tentu saja tidak akan mengerti. Pria Anda tahu, hanya mencoba menyelamatkan muka. Saya mengerti. Saya secara khusus membawakan beberapa tonik untuk menutrisi otak Anda. Adikku masih muda dan naif. Mohon dimaafkan. Tuan Wen, kamu tidak akan berkunjung tanpa alasan. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Kita sudah bertengkar selama 3 tahun sekarang. Sudah saatnya kita jujur dan terbuka dan berdiskusi. Mari kita hentikan perang dagang antara keluarga Wei dan Lu. Gencatan senjata. Bernegosiasi denganmu. Lebih baik kamu berlutut di depan makam ayahku dan bertobat. Lo Shizi, dulu keluarga Wen kami tidak punya motif untuk membatalkan pertunangan.
Kami juga tidak akan menggunakan cara tercela untuk menyakitimu. Tapi kamu masih punya seorang adik yang ceroboh. Adikku tidak punya motif untuk menyakitimu. Keluarga Wen terkemuka dan menarik masalah. Keluarga Wen dan Lu disatukan oleh pernikahan. Anda adalah satu-satunya yang bisa melindungi adikku. Juga, keluarga Wen kami tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Bahkan jika Tuan Wen berbohong, bukankah seharusnya kamu setidaknya lebih menyeluruh? Keluarga Wen mengarang rumor. Ayahku meninggal karena penyakit serius. Lu Corporation menurun. Mana di antara ini yang bukan eksploitasi? Keluarga Wen mendominasi Shangjing. Kekuatan di balik penyebar rumor ini kemungkinan lebih unggul dari kedua keluarga kita. Tidak masuk akal. Lo Shizi, apakah Anda tidak pernah mencurigai Su Yao? Dia adalah satu-satunya penerima manfaat dari masalah ini. Zhao-ran. Antar tamu ini keluar. Tolong. Lo Shizi, gunakan otakmu, pikirkan baik-baik. Anda tidak mungkin jatuh cinta pada Su Yao dan dibutakan oleh nafsukan. Wen Yu. Kendalikan adikmu. Adikmu bahkan sampai memikirkan cara untuk memainkan pesta bebek lengkap. Itu benar-benar membuka mataku. Mengapa kamu mengeluh kepada orang tua sekarang? Yos Kisi, kamu tamat. Jaga diri. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Kakak tertua. Hei, Ada apa? Masih ingin menyapa istriku? Tidak perlu. Berhenti. Kamu baru saja berbicara dengan siapa di telepon? seorang kurir pengantar. Aku barusan tidak sengaja menguping pembicaraan kalian. Apakah kamu marah padaku? Tidak. Ada urusan yang mengharuskanku keluar. Nanti kamu bisa turun dan makan. Suami. Maka kamu juga harus menjaga dirimu sendiri. Aku mungkin tidak kembali malam ini. Nanti kamu urus lukamu sendiri. Baiklah, aku tahu. Suami tidak pulang. Pergi keluar untuk memancing pria kaya. Bukankah aku baru saja menunjukkan kekhawatiran atas lukamu? Apakah perlu sebahagia ini? Apakah Anda tidak pernah mencurigai Su Yao? Dia adalah orang yang menjadi satu-satunya penerima manfaat. Pergi dan ungkapkan berita pernikahanku kepada Su Yao. Baiklah, Wang Yi yang berlinang air mata, sifat lemah. Jika Su Yao bertindak impulsif dan membuat keributan di rumah, bukankah dia akan diintimidasi sampai mati? Lupakan saja. Pergi beritahu Su Yao. Katakan saja, aku baru-baru ini menyukai putri sulung keluarga Wen. baiklah. Dan aku sangat jatuh cinta. Sampai aku tergila-gila. Ya Tuhan, ini Nona Wen memamerkan keterampilan mengemudinya. Keren sekali. Ya, Nona Wen paling suka memamerkan keterampilan mengemudinya. Saya masih punya lebih dari 20 di rumah. Dan juga, dalam hal pambar, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Pantas saja dia begitu sombong setiap hari. Keterampilan mengemudinya sangat mengesankan. Bahkan di garasi sesempit itu, dia masih bisa mengemudikannya.
intens. Wang Yi, Hai suami. Apakah kamu sibuk? ada apa? Tidak banyak. Hanya saja aku di pinggir jalan, dan aku melihat seekor anjing kecil yang lucu. Bersikaplah yang baik. Kau baru saja digigit anjing 2 hari yang lalu. Jangan pergi memprovokasikannya lagi. Jangan khawatir. Aku hanya akan menggodanya sedikit. Baiklah, kalau begitu hati-hati. Aku masih ada urusan di sini. Menutup telepon sekarang. Wen. Som. Hai Tuan Lu. Kita bertemu lagi. Bagaimana kalau kita? Nona Wen. Tolong jaga martabatmu. Mempertahankan martabatku. Apakah Tuan Lu salah paham? Aku bertanya padamu. Apakah kamu mau naik mobilku? Baru-baru ini, semua orang di kalangan itu menyebarkan rumor bahwa Tuan Lu mencintaiku. Mencintaiku setengah mati. Salah. Seharusnya kau yang mati. Dan aku yang hidup. Aku akan memberimu kesempatan. Apakah Tuan Lu tidak terpancing? Aku takut mati di mobilmu. Nona Wen, mengapa kau memakai masker sepanjang hari? Karena aku sangat cantik. Aku takut kamu akan jatuh cinta padaku. Kau terlalu khawatir. Bahkan jika aku jatuh cinta pada kakakmu, aku tetap tidak akan jatuh cinta padamu. Kalau begitu kamu sebaiknya berpegangan erat nanti, kakak ipar. Aku tidak bisa menemanimu untuk berkendara hari ini. Mereka ada di sini. Siapa yang ada di sini? Orang-orang yang mengejar dan mencoba membunuhku. Kebetulan sekali. Wanita liar sepertimu. Tuan Lu, kamu tidak pantas bagiku. Aku mempertaruhkan nyawaku untukmu. Yoshiki, apakah kamu benar-benar tidak berencana untuk membantu? Apa hubungannya itu denganku? Mengapa ini sangat mirip dengan ponsel Wang Yi? Tuan Lu masih hidup. Dengan mulut seperti milikmu, akan lebih meyakinkan jika kau mati di tanganku. Terima kasih.
Aku benar-benar harus berterima kasih pada Tuan Lu hari ini. Aku akan berterima kasih lagi ketika aku punya kesempatan. Apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak. Aku sedang mengoleskan obat untukmu. Wensong, apakah kau seekor anjing? Aku akan keluar dari mobil. Lakukan sendiri. Tuan Lu, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kakak Lu. Kamu baik-baik saja. Tuan Lu memiliki keberuntungan besar. Kamu baru saja selesai berkelahi. Dan sekarang kamu punya wanita cantik di pelukanmu. Keberuntunganmu dengan wanita benar-benar hebat. Suyao. Mengapa kau di sini? Aku dengar, kamu sedang menonton balapan motor di dekat sini. Aku khawatir tentang kakakku. Jadi aku mengikutinya ke sini. Kalau begitu kau datang tepat pada waktunya. Sejauh yang ku tahu, lintasan balap terdekat, jaraknya lebih dari 100 km dari. Itu akan memakan waktu setidaknya 1 jam. Mungkinkah? Kau tahu. Aku bersama kakak Lumu. Dan kau mengirim pembunuh untuk membunuhnya. Kakak Lu, siapa dia? Kalau sudah tahu jawaban tidak perlu bertanya. Hari ini, aku benar-benar mendapat keuntungan tak terduga, tak disangka. Orang yang telah memburuku selama bertahun-tahun ternyata terhubung dengan Nona Sui. Kakak Lu, aku pada dasarnya tidak tahu apa yang dia bicarakan. Aku mengikutimu hanya karena aku khawatir tentang kakakku. Suyao, bicaralah dengan normal. Jangan bicara dengan gaya yang dibuat-buat itu. Kakak Lu, aku tidak. Aku. Dan jangan berdiri terlalu dekat denganku. Wensong, kamu tidak terlukakan. Aku baik-baik saja kakak kedua. Jelaskan dirimu. Aku benar-benar baik-baik saja kakak sulung. Mengapa kau tidak jelaskan dulu? Mengapa kedua saudaramu juga bisa tiba segera? Di sini. Suami, Apakah aku menjadi gila? kakak Lu. Bibi, meneleponku untuk makan malam minggu. Kamu harus ikut denganku. Baiklah. Kakak Lu, The film was Kakak Lu. translated and narrated by M Media. Akhir pekan ini, aku akan membawa seseorang pulang. siapa itu? Kakak iparmu. Saya menelepon Anda. Mengapa Anda tidak menjawab? Tidakkah Anda tahu bagaimana? Betapa khawatirnya aku tentangmu. Aku tahu. Aku tahu kakak sulung paling mencintaiku. Kakak, Suyao itu, dia benar-benar mencurigakan. Aku sendiri yang akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Tapi pertama katakan padaku.
Kemana saja kamu pergi selama sebulan terakhir ini? Aku... Akhir-akhir ini, aku hanya merasa terlalu tertekan. Aku ingin keluar dan bersantai sebentar. Benar. Kakak sulung. Wansang, dia hanya ingin keluar dan bersantai. Santai. Aku bahkan belum membicarakanmu. Masalah kamu membawanya mencari model pria. Bagaimana kamu menjelaskannya? Aku yang memerintahkan mereka. Kakak sulung. Masalah ini memang benar bahwa kakak kedua bertindak tidak pantas. Tapi yakinlah, model pria yang dia pesan, tidak ada satupun yang kusukai. Aku tidak akan mengaitkan diriku dengan perilaku buruknya. Kakak sulung, kamu sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Setiap kali dia berpura-pura polos di depanmu, itu jelas semua ulahnya sendiri. Kakak kedua benar. Setiap kesalahan, semuanya adalah salahku. Kakak sulung. Kakak sulung jangan marah. Aku tahu aku salah. Cukup. Mulai hari ini, setiap malam jam 9 malam, kamu harus pulang. Pulang. Itu tidak akan berhasil. Kenapa tidak boleh? Aku memelihara anjing di The luar. film was translated Aku sama and sekali tidak mau narrated tinggal by di M rumah. Media. Anjing apa? Seekor anjing liar. Kalau begitu bawa anjing itu pulang bersamamu. Aku akan membuatkan rumah anjing untuknya. Jika aku benar-benar membawa Lucius pulang, bukankah kau akan marah besar? Kakak sulung, oh kakak sulung. Aku benar-benar tidak bisa tinggal di kediaman lama lagi. Aku hampir depresi tinggal di sana. Sebelumnya untuk menghindari pembunuh, aku dikurung di kediaman lama selama 3 tahun. Kakak sulung, aku mohon padamu. Aku memohon padamu. Baiklah. Tidak apa-apa jika kamu tidak kembali. Tapi setiap malam, kamu harus melapor kepadaku. Apa kamu dengar? Juga Lucy Z ini. Sangat pendendam, kejam dan bengis. Jauhi dia mulai sekarang. Apa kamu dengar? Aku tahu kakak. Masuk ke mobil. Aku akan mengurusmu nanti. Kediaman lama keluarga Lu. Tuan muda Anda sudah kembali. Aku akan meletakkan barang-barang itu. Baiklah suami. Nona, berikan tas itu padaku. Baiklah. Terima kasih. Apa yang kamu lihat? Membantuku membawakan tasku adalah kehormatanmu. Nona Su. Dia adalah orang yang dibawa tuan muda Lu. Jadi ternyata, dia adalah teman wanita baru kakak Lu. Maafkan aku. Aku kira, dia adalah pelayan baru di rumah. Kau. Ambil itu. Lepaskan tanganku. Apa yang membuatmu begitu sombong? Di kalangan sekarang, itu sudah tersebar di mana-mana. Kakak Lu sebenarnya menyukai nona tertua dari keluarga Wen. Nona tertua Wen. Dia adalah seseorang yang sangat dipuji. Sosok yang kecantikannya melampaui semua yang lain. Orang miskin sepertimu. Kamu punya apa untuk dibandingkan dengannya? Kurasa. Kau benar. Sangat lemah. Pantas saja. Kakak Lu tidak menyukaimu. Suyao. Kakak Lu. Suami. Kakak Lu. Kamu benar-benar membentakku demi teman wanita kelas rendah.
Siapa yang memberitahumu dia adalah teman wanita? Dia adalah istriku yang sah. Panggil dia kakak ipar. Dia. Kakak Lu. Berhentilah bercanda. Pertimbangkan keluarga dan kemampuan. Bagaimana aku lebih rendah darinya? Nona Sui. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Kau seharusnya memanggilku Nyonya Lu. Kamu berpura-pura menjadi apa? Teh hijau sepertimu. Aku bisa menamparmu sampai mati. Sui Yao, ini adalah kediaman keluarga Lu. Jika kau di sini untuk membuat masalah, keluar sekarang. Kakak Lu. Aku baik-baik saja. Dia baru saja mengatakan itu. Nona Wen dari keluarga Wen. Kau tidak perlu memperhatikannya. Dia hanya sombong dan angkuh. Dan secara alami, tidak bermoral. Aku tidak akan pernah bisa menyukainya. Nona Wen itu tidak seperti yang kau katakan. Sama sekali tidak berguna. Ku dengar. Dia adalah kecantikan tiada tara. Bijaksana dan berani. Seseorang dengan keterampilan luar biasa. Dia. Di masa depan, jangan percaya rumor ini lagi. Tuan muda Lu, Nyonya tua meminta Anda untuk pergi ke ruang kerja. Kamu cukup putus asa Ibu Lu, demi posisi pewaris. Menikahi sampah seperti itu. kau yang mengatakan bahwa selama aku melahirkan seorang anak, otoritas atas Lu Group akan menjadi milikku. Wang Yi, namanya sudah cukup bodoh. Dan dia juga lemah dan tidak kompeten. Dia berhasil dalam semalam untuk menempel pada keluarga Lu. Apa kamu tidak takut bahwa seseorang sedang menyusun rencana di belakangnya untuk berkomplot melawanmu? Aku sudah menyelidiki. Latar belakangnya sederhana. Dan pikirannya murni. Dia jauh lebih kuat daripada Su Yao. Kamu hanya berprasangka buruk terhadap Su Yao. The film was Su Yao translated tumbuh di sisimu and sejak narrated kecil. by M Media. Ambisinya untuk menikah ke dalam keluarga Lu dibudidayakan olehmu. Di balik ini, apa yang sedang kau rencanakan sekarang? Ibu, santai. Aku belum menemukan apapun. Wang Yi dan aku akan memiliki anak sesegera mungkin. Aku juga berharap kau bisa menepati janjimu dan mengembalikan otoritas Lu Group. Tuan muda, sesuatu yang buruk telah terjadi. Nyonya muda dalam masalah. Soyang. Hanya ini yang kau punya. Ketika aku berumur 10 tahun, aku sudah bosan memainkan permainan ini. Bodoh. Kejutan itu belum datang. Apakah nyaman dilayani oleh pangeran kataku? Wang Yi, kamu berani menantangku. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Su Yao. Su Yao, Kakak Lu, di mana istriku? Wang Yi dia. Ayo pergi. 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 Wang Yi, apa yang kamu lakukan? Apa yang kau lakukan? Melakukanmu. Aku tidak menyangka. Kamu punya keterampilan seperti itu. Aku
Ketika aku masih kecil, aku sering diintimidasi. Jadi aku melatih diriku. Kakak Lu, dia berpura-pura. Dia adalah petarung terlatih. Diam. Aku. Dia membulimu seperti ini, dan kamu hanya akan membiarkannya begitu saja. Siapa yang menyuruhmu datang begitu cepat? Kamu benar-benar berani. Kamu bahkan berani menangkap kata. Aku. Masih terlalu patuh dan terkendali. Belum cukup gila. Aku harus lebih sombong, lebih lancang, agar benar-benar menyebalkan. Suamiku, mengapa kau tiba-tiba memarahiku? Tidak, aku tidak memarahimu. Kenapa aku tiba-tiba memikirkannya? Terakhir kali anjing itu menggigitmu dengan sangat parah. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak perlu, tidak perlu. Jika dokter datang kebenaran terungkap, luka itu tidak disebabkan oleh gigitan anjing. Ada apa? Kenapa kamu begitu gugup? Aku. Waktu reaksinya agak lambat. Aku takut hingga pingsan. Wang Yi. Lo Shizi, Dokter Fujuan. setiap kali kamu memanggilku ke sini di tengah malam, aku pasti berutang budi padamu. Lengan kananmu. Buka perbannya. Biarkan aku melihat lukanya. Aku harus melepas pakaianku. Kenapa kamu tidak melakukannya? Kamu, aku. Ini benar-benar. Suamiku, apa yang kau lakukan? Mengapa kau melepas pakaianku? Aku takut lenganmu mungkin terinfeksi. Aku ingin mie. Membalutnya lagi untukmu. Tidak. Kau tahu, aku paling takut pada rasa sakit. Dan aku masih demam sekarang. Jangan menangis. Aku takut The demamnya film was disebabkan oleh translated infeksi luka. and Jangan narrated khawatir. by M. Teknik Media. membalut Fujuan sangat bagus. Itu tidak akan sakit. Kurasa kau sama sekali tidak ingin membalutnya. Kau hanya ingin tidur denganku. Masa ovulasiku sudah berakhir. Dan kau masih ingin menggangguku. Kau sama sekali tidak peduli padaku. Aku tidak. Aku tidak. Aku tidak akan menyentuhmu. Berhenti menangis. Berhenti menangis. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu. Keluar. Dia suka menangis dan takut sakit. Hanya karena tatapan matanya yang mirip. Kenapa aku curiga? Dia adalah Wen Song. Aku pasti sudah gila. Sudah lama aku tidak melihat tuan muda Lu. Begitu kalah. Ayo pergi. Hei kakak kedua. Adik yang baik. Ini darurat. Ada kesepakatan bisnis yang aku butuh kamu negosiasikan untukku. Kau benar-benar saudaraku sendiri. Nona Wen. Nona Wen. Nona Wen yang mana? Di Xiangqing. Yang memenuhi syarat untuk menawar melawanmu tuan Lu. Hanyalah keluarga Wen dari Nanshan. Kakak kedua si brengsek besar ini. Kenapa dia tidak memberitahuku bahwa Lu Shizi ada di sini juga? Maafkan saya semuanya. Saya terlambat. Nona Wen. Tuan Chen. Saya akan meminum 3 teguk sebagai hukuman. Nona Wen. Nona Wen memiliki toleransi alkohol yang hebat. Saya Chen, untuk bisa mendapatkan dukungan dari keluarga Lu dari Shoshan dan keluarga Wen dari Nanshan di Xiangqing. 2 klan besar seperti itu. Pada saat yang sama, saya Chen benar-benar beruntung selama 3 masa kehidupan.
Leluhur saya pasti berbuat baik. Mari kita semua minum satu bersama. Nona Wen cukup pendiam hari ini. Kenapa? Bagaimana kalau aku bersulang denganmu juga? Hanya 1 gelas. Kamu minum 3 gelas dengan yang lain, dan kamu meminumnya dengan cukup mudah. Kenapa dia tidak memakiku hari ini? Tuan Lu. Nona Wen, hanya ada satu salinan proyek ini. Bagaimana kalau saya terlebih dahulu memperkenalkan secara singkat ketentuan kontrak proyek ini? Tidak perlu, urusan meja minum ini diputuskan di meja minum. Baiklah. Sajikan anggurnya. Permisi semuanya. Saya harus ke toilet sebentar. The film Dari was mana adik kecil translated ini berasal? and narrated Sosok yang by luar Ed biasa. Media. Kenapa kamu memakai masker? Bagaimana kalau kamu bertukar tempat dengan kakak? Mari kita bersenang-senang. Ayo. Bersenang-senang di sini sama saja. Di sini. Seru. Apakah itu menyenangkan? Saya tidak berani lagi. Bagaimana kalau sekali lagi? Saya tidak berani lagi, saya salah. Enya. Apa yang kau tertawakan? Kau juga mau bersenang-senang? Apa kamu masih bisa minum? Nona Wen Putri Sulung. Siapa bilang aku tidak bisa minum? Hari ini aku hanya sedang tidak enak badan. Memaksakan diri. Tidak akan berakhir baik. Sepertinya Nona Wen hari ini berniat kalah dariku. Bawa aku. Bawa aku pulang. Mengantarmu pulang. Kamu benar-benar berpikir. Jika kamu tidak bisa minum, jangan minum. Tuan Lu, apa yang terjadi pada Nona Wen? Dia minum terlalu banyak. Kita harus mengirimnya kembali ke keluarga Wen. Tuan Lu. Aku sakit kepala. 80% tubuhmu adalah alkohol. Jika kamu tidak sakit, siapa yang akan sakit? Pergi. Aku tidak peduli. Aku tidak mau pergi. Kau harus tetap bersamaku. Lepaskan. Wen Song, aku punya istri. Aku tahu. Apa yang kamu lakukan? Menarik. Suami. Jangan marah. Kenapa kau tidak kembali? Kamu benar-benar gila. Masuklah ke dalam dan panggil seseorang untuk keluar dan menjemputnya. Ya, Kita sudah sampai di rumah. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Aku sakit kepala. Bagaimana kalau ciuman? Wen Song. Apa kamu tahu apa konsekuensi dari melakukan ini? Konsekuensi. Konsekuensi apa? Biar kulihat. Kamu bermain-main denganku lagi kan? Jika aku ingin bermain. Apakah kau berani bergabung denganku? apa yang kalian berdua lakukan? Kakak tertua.
Anjing yang kubesarkan di luar. Sudah kubawa kembali. Lihatlah sebentar. Bukankah dia tampan? Wensong, Kakak tertua, bukankah kau sudah menyiapkan kandang untuk anak anjing itu? Wansang, Nona muda, berhenti bicara sekarang juga. Sepertinya hari ini kau belum menyiapkan kandang anak anjing. Bagaimana kalau kau masuk ke tempat tidur nona muda ini saja? kemari. Tuan Wu, jangan lupakan bahwa kamu adalah seorang pria beristri. Tolong jangan memprovokasi adikku lagi di masa depan. Tuan muda Wen, awasi dia. Jika dia mabuk dan mati di pinggir jalan lain kali, tidak ada yang akan membawanya kembali. Tentang perjamuan kencan buta besok. Kirim lebih banyak staf. Tokoh terkemuka Sanjing dan bangsawan berpengaruh semuanya ada di sini. Tuan Lu, Anda harus mempertimbangkan reputasi Anda. Jangan merusak acara saya. Apa itu reputasi? Semuanya. Awal, jeda, dan akhir dikendalikan olehku. Permainanmu hanya bisa berhenti ketika aku bilang aku selesai bermain. Lu Sisik katakan padaku. Apa yang diperlukan agar kamu menyerah? Hari ini adalah perjamuan kencan buta saya. Apakah kamu benar-benar hanya akan melihatku dengan santai berakhir dengan siapapun dan pergi bersama dan baru puas setelah itu? Kamu tidak akan. Berhenti. Apakah kamu sudah menikah? Tidak. Bagus. Kalau begitu saya memilihmu. Semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang dan menghadiri pesta makan malam ini. Mengambil kesempatan ini, saya ingin mengumumkan kabar baik. Tunangan saya dan saya. Siapa nama Anda? Chen Yilon, Tunanganku Chen Yilong dan aku. Akan mengadakan pernikahan kami bulan depan. Ada satu hal lagi. Saya perlu meminta maaf secara publik. Saya pernah menjalin hubungan dengan kepala Goblo. Karena keegoisan saya sendiri, saya mempermainkan perasaan tulusnya. Saya sangat menyesal. aku tidak pernah menyangka nona sulung keluarga Wen yang terhormat, pengkhianat itu lagi. Tuan Lu, adikku salah mengenai masalah ini. Dalam bisnis, aku akan memberikan kompensasi untuk memuaskan Tuan Lu. Aku harap Anda bisa berbelas kasih. Lepaskan adikku. The film was translated and narrated by M Media. Berikan padaku. Saya sudah nakal sejak kecil. Saya tetap berharap Tuan Lu, agar Anda bisa berjiwa besar. Kamu mempermainkanku menggunakan pernikahan. Masih berharap aku berjiwa besar. Harus bertanggung jawab padaku. Saya tidak pernah punya perasaan untuk Anda sejak awal. Bagaimana saya bisa bertanggung jawab? Tidak ada perasaan. Ketika kamu mabuk dan memelukku tanpa melepaskan.
Berani kamu bilang kamu tidak punya perasaan. Ketika aku dibius, dan kamu menyelamatkanku, berani kamu bilang kamu tidak menyukaiku. Ketika kamu sedih dan tertekan, dan memeriksa lukaku, berani kamu bilang kamu tidak peduli padaku. Tuan Lu, apakah Anda selalu menjalani hidup Anda dalam penipuan diri sendiri? Apakah aku orang yang begitu tak tertahankan, sampai kamu bahkan tidak berani mengakuinya? Satu kata suka. Wensong. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi berjalan ke arahmu. Yoshiki, Anda terus mengatakan Anda mencintai saya. Tetapi bisakah Anda membedakan, apakah Anda benar-benar mencintai Wang Yi yang patuh dan bijaksana, atau Wensong yang terkenal buruk? Xiaosong, Jadi hak apa yang Anda miliki? Hak apa yang Anda miliki untuk sembarangan mengatakan Anda menyukai saya? Ini hanyalah Anda mengalami kehilangan penilaian sesaat. Semua yang kau katakan benar. Xiaosong. Xiaosong. Ada apa Xiaosong? Panggil ambulans. Xiaosong. Nona Wen sedang hamil. Dia saat ini hamil 6 minggu. Janinnya berkembang dengan baik. Apakah Anda menginginkan anak ini? Pergi atur operasinya. Hanya bermain-main dengannya. Mengapa kamu tidak menggunakan kontrasepsi? Saya berjanji padanya bahwa dia membutuhkan seorang anak. Itu benar-benar tidak masuk akal. Aku tidak menyangka adikku menjadi seseorang yang bermain-main, tetapi juga menghormati semangat kontrak. Nona Wen, operasi Anda dijadwalkan pada pukul 2 siang, jika Anda memastikan tidak ada masalah. Tunggu. Jangan terburu-buru menandatangani dulu. Kalian semua, lihat ini dulu. Menurut sumber, kepala keluarga Lu, Ibu Lu Jay-Z, bersama dengan seorang model terkenal, diduga merencanakan pembunuhan Nona Wen. Kedua individu tersebut telah mengakui kejahatan itu. Mereka telah ditahan sesuai hukum. Tunggu sebentar. Orang yang aku atur belum mulai. Itu adalah Lu Shizi. Dia melakukannya sendiri. Mengorbankan kerabat demi kebenaran. Dia benar-benar gila. Mengapa dia? Melakukannya untukmu. Saya pikir, saya tidak akan dipilih secara tegas oleh siapapun. Itu berarti, aku bersedia menaruh seluruh kekayaanku ke tanganmu. Jika saya Lu Shizi berani mundur satu langkah pun, aku akan kehilangan segalanya. Orang yang kucintai selalu hanya dia. Itu adalah Wensong. Anda terus mengatakan Anda mencintai saya. Tetapi bisakah Anda membedakan siapa sebenarnya yang Anda cintai? Wang Yi yang patuh dan bijaksana, atau Wensong yang terkenal buruk? Kakak apa yang harus saya lakukan? Kakak apa yang seharusnya saya lakukan? Saya pikir saya sudah mengacaukan semuanya. Apa yang seharusnya saya lakukan, kakak? Cari kesempatan. Dan bicarakan semuanya dengan jelas dengannya.
Sekarang adalah kesempatan yang sempurna. Mari minum. Apakah perlu berpura-pura? Kita adalah orang asing. Tuan Lu, kalian berdua saling kenal. Kita tidur bersama. Bisakah Anda berbicara dengan benar? Yoshiki, ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda. Lucy. Jangan jadi bajingan seperti itu. The film was translated and narrated by M Media. Nona Wen, aku bersulang untukmu. Saya minta maaf, tetapi saya tidak bisa minum alkohol. Nona Wen, bukankah kau cukup kuat minum sebelumnya? Menolak memberi muka pada Tuan Fu. Aku... Karena kesehatan saya. Saya tidak bisa minum alkohol saat ini. Aku akan bersulang untukmu. Kau tidak mau minum itu juga. Lo Shizi, apakah kau masih memikirkannya? Lo Shizi, jika kau mempermalukan dirimu sendiri, demi wanita ini sekali lagi, aku akan segera memblokirmu. Kau ikut atau tidak? Aku lelah. Lucy, tunggu sebentar. Ada apa? Ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda. Nona Wen, belum putus juga. Karena dia adalah mantan. Dia seharusnya diam, seolah-olah dia sudah mati. Mengenai apa yang terjadi sebelumnya, saya salah paham terhadap Anda. Saya sangat menyesal. Drama ini tidak menyenangkan. Ini terlihat seperti merendahkan diri. Saya telah mengambil alih sektor perdagangan luar negeri keluarga Wen. Di masa depan, kesempatan untuk bertemu dengan Tuan Lu akan banyak. Saya meminta Tuan Lu untuk bersikap lunak dan menjaga ucapan Anda. Bukankah Nona Wen suka minum? Kebetulan, ini juga relevan dengan profesimu. Saya tidak bisa meminumnya. Saya berhenti. Mengapa kau berhenti minum? Kanker perut stadium akhir. Itu benar-benar langka. Tuan Lo, berhati-hatilah di jalan agar tidak tertabrak dan Jo juga ada di sini kali ini. Jangan menyinggung perasaannya. mengerti. Saya baik-baik saja. Bagaimana mungkin saya menyinggung siapapun? Tuan-tuan, kerjasama yang menyenangkan. Joran. Ada apa? Kartu Anda jatuh.
Terima kasih atas usahamu. Kekanak-kanakan. Sangat kekanak-kanakan. Ketua Shu, saya sudah lama mengagumi Anda. Tuan Wen, senang bertemu dengan Anda. Saya dengar pasar saham keluarga Lu dihentikan di batas bawah seminggu. Keluarga Lu adalah yang paling terkemuka, konglomerat di Shangqing. Kebetulan saya kekurangan seorang pengawal. Jika Tuan Lu tidak keberatan, cari perlindungan padaku. Ayo, lanjutkan. Ketua Shu, jaga ucapan Anda mulai sekarang. Panggil ambulans. Jika kau berani menyentuhnya, Aku tidak melakukannya. kau tidak melakukannya. Lalu mengapa dia memukulmu? Aku juga tidak tahu mengapa dia memukulku. Nyonya, kamu masih berani-beraninya makan di sini. Bukankah aku secara khusus menginstruksikanmu untuk tidak menyinggung Ketua Shou? Tapi lihat dirimu, kamu langsung berbalik dan memecahkan kepalanya. Kamu sengaja melakukannya, kan? Dia hanya seorang bos, bukan? Saya bilang kakak kedua. Sejak kapan Anda juga membungkuk demi 5 takar beras? Adikku tersayang. Itu bukan 5 takar beras. Itu adalah proyek bernilai miliaran. Bukankah itu hanya beberapa miliar? Kalau begitu besok, saya akan mengunjunginya di rumah sakit. Ketua Shu, mengenai masalah kemarin, saya benar-benar minta maaf. Tidak perlu. Kita impas. Cepat pergi. Aku mohon padamu. Saya ingat, saya tidak memukul Anda sekeras itu kemarin. Aku memukulnya. Kakak Lu, aku tahu aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Keluarga Luku dari Shousan tidak hanya memiliki pengaruh di Shangqing. Dasar anjing buta. Mengapa itu terdengar seperti Anda memarahi saya? Orang-orangku harus menghindari provokasi. Diskusikan kerjasama. Aku pikir kamu benar-benar tidak ingin bertemu denganku. Mitra bisnis yang bekerja secara adil. Tidak ada pertanyaan mau atau tidak mau. Lucy, bisakah kamu berhenti berpura-pura? Berpura-pura. Beri aku margin keuntungan yang lebih tinggi, dan aku akan ingin bertemu denganmu setiap hari. Bukankah ini buket yang kuberikan pada Tuan Shu? Kenapa ada padamu? Tuan Shu memberikannya padaku. Ya, kamu memukuli seseorang, dan mereka masih harus memegang bunga dan berterima kasih padamu. Mengenai bunga yang diberikan Tuan Shu padaku, siapa sangka itu darimu? Sungguh sial. Los Kisi, jangan bilang kamu masih menyukaiku.
Apa yang membuatmu berpikir aku? Baiklah, berhenti sampai di situ. Berhenti sampai di situ. Itu kalimat itu lagi. Keluarga Wen dan lu sedang berdamai. Mari kita bahas kerjasama dengan benar. Tidak boleh menyindir. Tidak boleh mengumpat. Dan tidak boleh marah. Kontrakmu ini. Akan anjing pun akan menggelengkan kepala. Nona Wen, Berikan semua Film was keuntungan padaku. translated and Apakah narrated kau by akan hidup M. dari udara? Tidak bisa menang, jadi kau mulai lagi. Kali ini apakah? Kau merasa ingin muntah? Atau kau ingin berpura-pura lumpuh? Kamu mau tanda tangan atau tidak? Tanda. Kamu marah. Aku tidak bermaksud. Bukankah kamu? Jangan marah. Mari kita bahas kerjasama secara rinci Selasa depan. Sampai jumpa. Apakah kamu mengikutiku? Apakah kamu pemilik rumah sakit ini? Apa aku tidak boleh datang ke sini? Kamu sakit. Biar kulihat laporannya. Apa? Peduli padaku. Tentu saja tidak. Jika kamu mati karena penyakit ini, di mana aku akan menemukan pesaing sebodoh itu? Mulutmu sangat berbisa. Tidak bisakah kamu bicara yang benar? Haruskah aku memperlakukanmu begitu? Dengan sikap yang menyenangkan. Lu Sisi, tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan menemukan ayah baru untuk bayi ini. Dan kemudian aku akan menyuruh bayi itu memanggilmu paman. Kau bajingan. Kekuatanmu masih sangat besar. Sepertinya kamu benar-benar baik-baik saja. Kita akan membahas detail kerjasama Selasa depan. Jangan lupa. Tuan Lu. Jika tidak ada masalah, proyek ini akan dilaksanakan minggu depan. Kenapa airnya dingin? Sangat rewel. Minuman atau tidak usah? Apakah Nona Wan di sini untuk berlibur atau untuk membahas bisnis? Proyek ini dipimpin oleh kakak keduaku. Jika Tuan Lu tidak punya keberatan, kenapa kamu peduli dengan pendapatku? Siapa yang peduli padamu? Lo Shizi. Dilarang merokok. Apa urusanmu? Kalian semua bermarga Wen. Apakah kalian semua ikut campur terlalu banyak? Los Kisi, berhenti sekarang juga. Tuan, silakan duduk. Saya akan mendisinfeksi lukanya untuk Anda. Mengapa kamu ikut campur denganku? Tidakkah kamu melihat orang di seberang akan segera mati? Kamu bersikap menantangkan. Apakah aku memukulmu terlalu ringan? Apakah kalian berdua anak kecil? Permisi, kami akan melakukannya sendiri. Terima kasih atas bantuanmu. Baiklah. Kalian berdua, siapa yang duluan? Silakan. Apakah ada bagian lain yang sakit? Ya.
di pinggangku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kapan aku memukul pinggangmu? Aku menabrak meja. Buka kancingnya. Tanganku terluka. Aku tidak bisa melepaskannya. Apa yang kamu lakukan? Membantumu melepas pakaianmu. Dasar bajingan licik. Sudah cukup. Yoshiki, bisakah kamu berhenti main-main? Di mana kamu terluka? Ini, Lalu apa yang kamu inginkan? katakan padaku. Bagaimana kamu bertanggung jawab padaku? Aku akan memberimu perasaanku sebagai balasan. Apakah kamu berani menerima? Menikahlah denganku. Apa kamu berani? Menikah? Menikah? Aku belum siap. Bisakah kita pelan-pelan saja? Apakah kamu mencoba mempermainkanku lagi? Aku tidak. Kamu bahkan tidak berani menikahiku. Kamu tidak pantas membicarakan perasaan. Perempuan dewasa tidak tinggal di rumah selamanya. The Apakah film kamu was lupa translated bagaimana dia and dulu narrated mempermalukanmu? by M. Media. Mengapa kamu masih terjerat dengannya? Aku belum lupa. Dia tidak mengerti perasaan atau cara mencintai. Kali ini, aku tidak akan pernah menoleh ke belakang. Semua yang baru saja kamu katakan. Apakah itu semua benar? Itu benar. Kamu belum membereskan perasaanmu sendiri. Mengapa kamu masih memprovokasiku? Aku minta maaf. Nona Wen, di luar sedang hujan. Saya akan mengantarmu. Dia punya kakinya sendiri. Apa? Kaki Nona Wen patah lagi. Aku bisa jalan sendiri. Lo Shizi, aku punya sesuatu untuk diberitahukan padamu. Wensong. 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 Jangan menangis lagi. Ini semua salahku. Aku minta maaf. Kata-kata tadi, tidak ada yang tulus. Aku minta maaf. Yoshiki, lihat aku baik-baik. Aku sudah manja dan keras kepala sejak kecil. Aku tidak berguna. Aku egois dan mementingkan diri sendiri. Wensong. Aku menyukaimu. Aku mencintaimu. Jangan dorong aku menjauh. Mari kita mulai dari awal. Yoshiki, semua yang kamu katakan benar. Aku benar-benar tidak punya kemampuan. Dan aku tidak tahu bagaimana mencintai orang lain. Seseorang sepertiku bisa dengan mudah dicintai. Kamu bukan aku.
Jangan ragukan aku. Berhentilah memperlakukanku seperti ini. Baiklah. Aku takut. Aku takut aku tidak bisa melakukannya. Aku takut. Wensong. Berhentilah menangis. Kumohon jangan dorong aku menjauh, baiklah. Kalau begitu kita tidak akan menikah, asalkan kamu tetap di sisiku. Baiklah. Tubuh yang rapuh ini. Setelah basah kuyup oleh hujan, kamu yang pertama jatuh sakit. Anda adalah anggota keluarga Lu Jiazi, benar. Aku pergi ke bawah untuk membayar biayanya. Nona Wen, saya sudah menginstruksikan Anda sebelumnya untuk tidak mengalami gejolak emosi. Dilihat dari laporan tes ini, 3 indikator kehamilan Anda, semuanya di bawah standar. Ada risiko tinggi, ancaman keguguran. Mereka bilang, sebuah romansa harus dimulai dengan sebuket bunga. Wensong, maukah kamu menjadi pacarku? The film was Kamu translated and narrated by M. ikut Media. denganku bertemu orang tuaku. Baiklah. Benarkah? Kalau begitu bisakah aku meresmikannya sekarang? Tidak menjadikannya resmi. Aku ingin kakak sulungku bertemu dengan pacarku. Mengapa kamu duduk begitu jauh? Kemarilah. Hari ini adalah pertemuan formal pertama kita. Jika kita terlalu mesra, itu akan meninggalkan kesan buruk. Siapa yang peduli tentang dia? Kamu tidak peduli. Kamu berpakaian begitu formal. Apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak. Jika kamu bergerak lagi, aku akan membuatmu duduk di pangkuanku, bertemu keluarga. Tuan Lu tentu memiliki selera yang halus. Saya sungguh tidak menduga ini. Kami telah berjuang di arena ketenaran dan keuntungan. Saat ini Tuan Lu dari Shoshan benar-benar mengundang kami makan malam. Kakak sulung. Kakak kedua. Kakak tertua, kakak kedua. Apa yang kamu panggil padaku? Wen Yu. Kontrol adikmu sendiri. Halo kakak tertua. Kamu tidak perlu melakukan ini untukku. Bertingkah aneh seperti ini. Asalkan kamu peduli padaku, aku akan mati dengan tenang. Cukup. Cukup. Dasar jalang manipulatif. Cukup. Semuanya duduk. Kakakku sedang melihat. Ayo pergi. Ayo pergi. Sampai jumpa. Kakak tertua, kakak kedua. Lo Shizi, Rosis, apakah kamu gila? Kakak tertua, kakak kedua. Kakak tertua, kakak kedua, hati-hati di jalan. Telepon aku. Kapan kencan kita berikutnya? Akhir pekan. Hari ini baru hari Kamis. Aku masih harus menunggu begitu lama. Tidak lama, hanya 2 atau 3 hari. Apakah ini akan membuatku terlihat terlalu acuh tak acuh? Tidak. Jika itu akhir pekan, kamu akan punya waktu seharian penuh. adik kecil, minumlah. Terima kasih.
sudah minum obat penguat kandungan. Apakah aku masih perlu mengingatkanmu? Kamu sangat ceroboh. Cobalah bersikap sedikit lebih seperti seorang ibu. Istri, Kamu mengganti alamatmu hari ini. Kamu tidak memanggilku kakak kedua lagi. Mengapa harus kamu? Kakak kedua cepat berikan ponsel itu padaku. Kembalikan. Kamu menginginkannya. Jadilah gadis yang baik dan minum obatnya. obat apa? Biarkan dia memberitahumu sendiri. Kakak kedua bilang bahwa kau harus patuh minum obat emo. Kau kehujanan waktu itu. Dan demammu belum hilang juga. Kakak keduamu cukup peduli padaku. Dia mengontrol merokokku terakhir kali. Kali ini dia mengontrol asupan obatku. Kakak keduaku. Dia hanya berhati hangat. Nona, kopi Anda. Kamu tidak boleh menyentuh ini. Maaf. Sudah kubilang jangan menyentuhnya. Apa kamu tidak bisa mengerti ucapan manusia? Aku tidak sengaja melakukannya. Aku... Keluar dari sini. Apa kamu mendengarku? Sudah kubilang keluar. Aku bilang keluar. Tuan Lu, bola kristal ini. Dia memecahkannya. Pergi ke Departemen SDM untuk mengambil kompensasimu. Kamu dipecat. Kemarilah, duduklah. Sepertinya. Ini cukup berharga. Mungkinkah ini bukan hadiah dari mantan pacarmu? Apa maksudmu? Aku takut itu akan menusuk dan melukaimu. Maukah kamu melihat-lihat? Laungihku. Tidak. Ada tempat tidur besar 3 meter. Bak mandi. Dan seluruh dinding jendela dari lantai ke langit-langit. Aku bilang aku tidak akan pergi. Kita mulai. Hubungan kita dari awal. Orang baik mana yang mulai berkencan? Dan langsung melompat ke ranjang. Benarkah tidak apa-apa? Tidak. Lo Size, jika kamu menciumku lagi, aku akan memukulmu. Memukulmu setiap kali kau menciumku. Benarkah? Serius jangan. Serius jangan. Kamu tidak bisa mengatasinya. Tentu saja bayinya yang tidak tahan. Baiklah, kalau begitu. Baiklah, kalau begitu. Aku akan mendengarkanmu. Lalu mengenai hidupmu. Rencana apa yang kamu miliki untuk masa depan? Aku ingin. Di dunia ini, semua kompetisi yang mendebarkan dan berbahaya. Mengikutinya semua sekali. Setelah mimpi itu terpenuhi, aku akan pergi, tinggal di luar negeri. Dunia ini begitu besar. Aku ingin pergi melihat semuanya. Membawa anakku untuk melihat dunia. Bagaimana menurutmu? Bukankah impianku ini sangat keren? Itu bagus. Hanya saja, sepertinya kamu tidak membutuhkan orang lain untuk bergabung dengan masa depanmu. Kamu selalu sendirian, menghadapi segalanya. Bahkan saat menghadapi seorang pembunuh, kamu menanganinya dengan mudah. Wensong, di hatimu, apakah aku sangat tidak berguna? Tidak, bukan itu. Aku hanya terbiasa tidak bergantung pada orang lain. Tapi di masa depanku, kau pasti akan ada di sana. Tidak. Kamu hanya terbiasa. Di antara kita, mengasumsikan hasil terburuk. Yoshiki, aku menyukaimu. Aku tahu itu. Memiliki 4 kata ini sudah cukup. Kamu tidak perlu memaksakan aku masuk ke masa depanmu, sama seperti yang aku katakan. Kita akan pelan-pelan saja. Aku akan bekerja keras untuk menemukan posisiku sendiri dan berusaha untuk menyelinap masuk ke dalam lintasan hidupmu.
Maafkan aku. Kamu tidak perlu meminta maaf, Wensong. Caramu yang sekarang adalah dirimu yang terbaik. Nona Wen, jangan lupakan pemeriksaan prenatalmu akhir pekan ini. Siapa yang mengirim pesan ini? Pihak rumah sakit mengatakan kamu tidak boleh melupakan pemeriksaan prenatalmu. Kamu benar-benar hamil. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Awalnya aku berniat untuk memberitahumu, tapi banyak hal terjadi. Di antaranya, aku tidak ingin menempatkanmu dalam posisi sulit. Aku juga tidak ingin merepotkanmu. Kamu melakukan ini lagi. Kamu selalu mendorongku menjauh. Tapi itu anakku juga. Maaf, aku lupa. Kamu lagi. Kamu tidak perlu meminta maaf. Aku. Maafkan aku. Selama ini. Aku salah. Ayo pergi. Aku akan menemanimu untuk pemeriksaan prenatal. Dokter, kami di sini untuk pemeriksaan prenatal lanjutan. Silakan duduk. Melihat ayah bayi ini, sungguh sulit. Dia tidak tahu aku hamil. Berdasarkan laporan dari pemeriksaan ini, ketiga indikator kehamilan perlahan kembali ke nilai normal. Bayi itu akhirnya aman. Itu bagus. Mual pagimu cukup parah. Setelah semua indikator kembali normal, reaksi yang merugikan akan muncul kembali. Yoskisi, bisakah kau membantuku? Apakah kamu akan mati? Istri. Aku benar-benar tercela. Aku tidak bisa menyalahkanmu sepenuhnya. Aku juga menyalahkan diriku sendiri karena tidak memberitahumu. Aku benar-benar tercela. Melahirkan terlalu sulit. Baiklah. Kenapa kau tidak memberi anak kita sebuah nama? Kalau begitu kamu mengakui aku. Menggunakan anak untuk menaikkan status. Itu membuatku menjadi apa? Ayah yang mendapatkan status melalui anak. Cukup. Kenapa kau bertingkah sangat canggung hari ini? Seperti anak anjing. Aku sudah memikirkan nama anak itu. Jika itu perempuan, dia akan dipanggil Wenxin. Jika itu laki-laki, dia akan dipanggil Wenyan. Mengambil nama belakangku. Anak yang kamu lahirkan, mengapa mereka tidak boleh memakai nama keluargamu? Kau tidak seharusnya bercanda tentang hal-hal seperti ini. Kau akan membuat marah orang-orang dari klan keluarga lu. Siapa yang berani menolak? Ketua keluarga lu mana? Yang berani ikut campur denganku? Paling buruk. Besok aku akan memakai nama keluarga Wen milikmu. Mereka semua bilang, kau adalah anjingku. Apakah kau keberatan? Masam. Mereka hanya melontarkan komentar masam. Apa salahnya menjadi anjing? Besok aku akan tepat di leherku, menggantung tanda. Itu akan bertuliskan Wensong. Eksklusif. Kecuali kamu tidak ingin bertanggung jawab atas aku dan anak ini. Kau The film was translated mencoba and membicarakan narrated by pernikahan. M Media. Baiklah. Kalau begitu malam ini, bisakah kamu pulang bersamaku? Tidak. Aku belum memberitahu kakak tertua dan kakak keduaku. Mereka akan mengkhawatirkanku. Sekarang kamu benar-benar memiliki rasa tanggung jawab yang cukup. Kamu masih tahu bahwa keluargamu khawatir. Aku adalah seorang ibu sekarang. Ini aku. Yoskisi,
Apa kau gila datang ke sini di tengah malam? Sebelum kakak-kakakku tahu, cepatlah pergi. Pergi cepatlah. Aku tidak akan pergi. Tidakkah kamu suka kegembiraan? Malam ini, aku datang secara khusus untuk mencarimu, untuk pertemuan rahasia. Bicaralah lebih pelan. Baiklah, apa yang kau bicarakan? Kalau begitu aku tidak peduli. Aku datang hari ini, tepatnya untuk tidur denganmu. Untuk menakutimu sedikit. Benda apa saja ini? Aku pergi ke Kuil Nansan hari ini, dan mengunjungi seorang teman ayahmu. Ini adalah semua hal yang dia tinggalkan untukmu, selagi dia hidup. Kau pikir kau bisa mengambil beberapa benda ini untuk membujukku? Dia berharap aku mati. Bagaimana mungkin dia bisa menyiapkan benda-benda ini untukku? Ayahmu menderita bipolar parah, selagi dia hidup. Aku tidak percaya. Ayahmu tahu tentang penyakitnya sendiri, jadi dia mengirim saudara-saudaramu ke luar negeri. Tapi, dia tidak tega berpisah denganmu yang baru saja lahir. Dia terus menekan penyakitnya. Tapi, Wensong, kamu selalu dicintai. Xiaosong, Ayah, Kamu mengalami mimpi buruk. itu adalah mimpi yang indah. Yoshiki, terima kasih. Dan kamu bilang kamu tidak bisa mencintai siapapun. Istri, kamu telah menderita. Yoshiki, mari kita menikah. Benarkah? Kenapa kau masih membawa cincin bersamamu? Nona Wen, apakah kamu bersedia menikah denganku? Dan membentuk sebuah keluarga baru.